Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini aku itu mau ngasih lihat kalian gimana sih tempat tinggal aku di Jepang itu. Ya, bisa dibilang kayak apa ya, home tour atau host tour gitu ya guys. Apa ya, nge-review rumah orang Jepang gitu. Oh ya, sedikit informasi aja buat kalian semuanya. Kalau kebanyakan orang yang kerja di Jepang itu tinggalnya di apartemen ya guys. Bisa satu apartemen 2 orang 3 orang gitu, tapi kebanyakan ya tinggalnya di apartemen gitu. Ada yang tinggal kayak disewain rumah gitu sama perusahaannya, jadi satu rumah tinggal beberapa orang, jadi berkamar-kamar gitu ya, yang rumah disewain gitu ya. Tapi kalau aku itu tinggalnya di apartemen gitu ya. Bukan aku aja, tapi kebanyakan orang yang kerja di Jepang itu tinggalnya di apartemen. Jadi tinggal di apartemen itu bukan hal yang wow gitu ya guys di Jepang, karena kebanyakan orang Jepang pun juga tinggalnya di apartemen. Nah, hari ini aku mau nge-review apartemen kali ini gitu ya. Jadi aku mau diawali dulu dari luar dulu ya guys. Jadi guys, gedung apartemen aku itu kayak gini, berjajar-jajar 1 2 3 4 5 sampai sini. Sebelahnya juga ada lagi. Ini apartemen kita, di situ juga ada lagi. Cuma sebelah ini tuh nggak ada orangnya guys, nggak ada yang nyewain gitu. Terus ini tuh gedungnya berapa lantai kalau nggak salah itu sampai 7 kalau nggak salah, 7 atau 6 gitu ya. Kita langsung aja masuk. Ini halaman yang pertama, kita masuk ke rumahnya kayak gini. Ya udah guys, kita langsung aja masuk ke dalam rumah. Halo Cabong. Jadi saat kita pertama kali masuk rumah itu kita ada rak sepatu. Ini ada rak sepatu, ada payung juga. Pokoknya ya keperluan pokoknya kalau kita mau keluar masuk rumah itu di sini ada. Sepatu juga ada. Keluar masuk sepatu nanti lepas masukin ke sini guys ya. Jadi tetap rapi gitu. Jadi guys, setelah kita masuk dari gengkang, kita lepas sendalnya di sini. Terus di sini ada 3 kamar ya guys. Kamar 1, kamar 2, terus kamar 3-nya di sebelah sana. Kita masuk dulu ke kamar yang pertama. Di sini tuh nggak ada yang pakai karena cuma berdua, terus kamarnya ada 3. Jadi yang di sini itu cuma dipakai untuk nyimpen barang-barang kayak gini aja. Piano yang nggak pernah dipakai atau nggak pernah dimainkan sama siapapun. Terus di sini baju-baju kayak jaket musim dingin. Jadi kalau keluar masuk itu lepas dan pakainya di sini, jadi gampang guys. Terus di sini ada tempat tidurnya Cabo. Kalau tidur siang dia di sini. Terus di sini itu tempat bajunya Pak D, baju kerja ya guys di sini tuh. Jadi kalau mau kerja atau pulang kerja ya lepas bajunya di sini gitu. Di sini nggak ada yang pakai dan ya gini aja. Nah, setelah kita dari kamar yang pertama, kita lanjut ke kamar yang kedua ya guys. Kita matikan lampunya, kita tutup. Kita lanjut ke kamar yang kedua. Nah, di sini itu tempat tidur aku. Nah, ini tuh biasanya aku tuh tidurnya di sini. Tapi guys, kenapa kok nggak ada kasur? Padahal di sini kan tempat tidur. Semuanya pada bingung kan? Nah, jadi kebiasaan di Jepang itu setelah tidur itu kasurnya itu dilipat ya guys. Jadi nggak tetap ngumbruk gitu ya. Nah, di sini itu kasurnya dilipat di sini biar rapi gitu. Nah, meskipun di sini itu tempat tidur aku, barang-barang Pak D itu juga banyak. Di sini itu buku punya Pak D, di situ juga bukunya Pak Dim, di situ juga, di dalam situ masih ada lagi. Jadi orang Jepang itu suka banget baca buku ya guys. Nah, ini tuh biasanya aku ngedit-ngedit video tuh di sini. Dan ini komputer aku lagi rusak guys, laptop aku. Jadi kemarin aku bawa ke tukang servis, katanya habis sekitar 3 atau 4 juta. Terus tak pikir-pikir daripada benerin terus nanti takutnya rusak lagi, kayaknya nggak usah dibenerin aja. Mbuh nanti dipikir sih, mbuh tuku neh apa piye ora ngerti, penting saiki dipikirin sih. Terus apa lagi? Sini buku punya Pak D, di dalamnya ya kayak perkakas-perkakas gitu, ada komputer juga di situ, laptop gitu. Sini tuh ada picture display atau apa ya, foto-foto untuk display gitu ya guys. Dia tuh bisa ganti-ganti gitu. Jadi foto-fotonya teman-teman
Sing biyen perjuangan ya tak simpen gini, nanti mesti ganti-ganti kan kok roh. Oh zaman biyen ngono. Itu nih zaman-zaman biyen lagi. Gitu. Terus di sini ada lemari. Lemari ini tuh tempat ngelumbruk-ngelumburan juga. Di baju-baju lumayan banyak di sini, baju-baju aku. Bajunya Pak De sebelah sini aku. Masih ada lagi buku-buku. Di sini juga masih banyak buku-buku. Terus ini tas aku, tas. Terus topi-topiku di sini banyak juga. Jadi ya di sini tempat salin, tempat sandangan, guys. Oke, matikan lampunya. Nah, disinilah kamar aku, kamar yang kedua. Lumayan lebar ya, guys. Jadi bisa buat jingkrak-jingkrak atau jigar di sini tuh. Oke guys, jadi setelah dari kamar aku, matikan lampunya dulu, jangan lupa. Lalu kita lanjut ke sebelah sini. Lalu kita masuk sebelah sini. Nah, di sini tuh ada kayak gudang, guys. Bentar ya. Shit. Di sini tuh kayak gudang logistik lah. Jadi bahan-bahan makanan di sini, makan makanan kayak ini nasi. Kalau misalkan terjadi bencana alam gitu, nasinya udah siap, tinggal manasin tok gitu. Minuman, makanan kaleng juga ada. Ya pokoknya persediaan nanti kalau terjadi apa-apa, kalau bencana alam gitu ya kita bisa membaik. Di sini tuh sudah tersedia tisu-tisu basah. Otomatis kan kalau terjadi gempa atau apa kan air kan nggak ada. Jadi sediain tisu basah untuk boker atau mandi pakai tisu basah. Di sini masker, sudah makan lagi. Buku-bukunya Pak De juga ada, air, terus tas-tas untuk belanja dari Alfamart, guys. Terus tas-tas nggak penting-penting itu di sini juga ada. Buku-bukunya Pak De banyak banget di situ kan. Situ. Itu buku, di situ buku, bawa lagi buku, sana kaset zaman dulu. Jadi itu di sini itu gudang logistik itu. Nah, setelah dari gudang, sebelahnya itu di sini coba kalian tebak apa? Ayo. Di sini tuh toilet ya, guys. Tenet. Nah, inilah toilet kita di sini. Jadi toiletnya itu bukan toilet gerujukan itu ya, guys. Toiletnya toilet duduk. Terus di sini ada tempat tisu-tisu. Di sini tuh kalau Pak De belajar bahasa Indonesia ngapain di toilet 1 2 3 4 sampai 10. Terus apa lagi ya? Nah, di sini ada pewangi parfum. Jadi toiletnya biar harum gitu. Terus ada oleh-oleh dari berbagai macam negara di sini. Kayak ini kalau nggak salah ini dari Vietnam. Belinya tuh di Vietnam. Tuh. Pernah ke Singapura. Nggak tahu ini pernah ke Singapura atau ke Malaysia, nggak tahu. Ya pokoknya beli ini. Kayaknya Singapura sih. Di sini ada tisu-tisu juga masih banyak. Nah, setelah dari toilet, kita tinggalkan tempat toilet ini. Kita belok ke kanan. Di sini ada tempat laundry, tempat cuci baju. Terus ini baju tidur, pakainya di sini. Terus setelah pakai itu taruhnya di sini. Nanti kalau kotor ya dicuci di sini gitu. Jadi setelah bangun tidur lepasnya di sini, guys. Di sini tempat laundry, terus di sini tempat untuk ya masak-masak lah pokoknya. Ada kacanya, terus di belakang sini ada peralatan skincare ya kayak Rexona, Embody, semir rambut, katembat, sunblock, terus pokoknya blokan yang ngono kuwi ya sebelah ini ya enek. Terus ini wastafel terus bawah sini kayak deterjen, pokoknya alat umbah-umbah lah nih kini enek. Terus sebelah sini itu nenek, ini tuh kamar mandinya. Situ bathtubnya kalau mau berendam di situ pakai air panas atau air umum juga bisa di situ, guys. Terus alat mandi kita di situ, showernya ya umumnya
kamar mandi di Jepang lah gitu. Terus setelah dari kamar mandi kita lanjut ke sini ya guys. Nah, di sini itu kita bisa ngelihat situ living room atau tempat duduk nonton TV. Teman-teman datang ke sini duduknya ngobrol di sini. Di situ dapurnya. Terus di sini itu kamarnya Pak D. Loh, kamar kok gak enak apa-apa meneh, gak enak kasur ya. Tenang aja guys. Jadi ini tatami ya guys. Jadi tatami tapi ini yang versi modern. Kalau tatami yang zaman dulu itu kayak apa ya, serabut-serabut gitu. Tatami itu tikar Jepang. Nah disinilah kasur-kasurnya atau selimutnya itu taruh di sini. Jadi setelah tidur selesai itu dilipat, dirapikan, masukkan lagi ke dalam lemari sini. Itu situ ya meja biasa. Ini tataminya. Ini ya bisa ditutup guys. Jadi kalau tidur ini ditutup semuanya. Tuh. Kayak gini. Tutup semuanya gitu. Nah, sini tuh kamarnya Pak D. Pak D Babu E di sini. Itu. Nah, setelah dari kamar Pak D, ini ruang tamunya. Ya, kalau nonton TV juga di sini, mau olahraga juga di sini juga bisa. Ini kan jembar kan. Mau jungker walik, salto, push up, apa sembarang kalir ya iso ning kene. Terus di sini tempat dapurnya. Dapurnya di sini itu nyambung sama kamar mandi yang tadi guys. Jadi pintunya kamar mandi itu ada dua, di sini dan sebelah sana tadi. Ada kulkas, umumnya kulkas yang tinggi enek. Kompor, terus meja tempat potong-potong, tempat kura-kuraan. Di sini ada alat-alatnya juga, kayak teflon, pisau, apa lah ngarani ini ki? Sotel, entong, piring-piringnya juga di bawah sana. Terus tempat cuci piring, kalau kayak mesin di sini juga ada, cuma nggak pernah dipakai karena ya isah-isah dewi iso. Garpu-garpu, ini kompornya. Di sini ada buat manggangnya, jadi kalau mau manggang mantan di sini juga bisa. Terus kuali-kuali perkakas di sini juga ada. Jadi setelah pokoknya guys, peraturan di sini itu ya yang bikin ya Pak D, aku juga bikin. Pokoknya setelah makan atau apapun itu wajib dibereskan. Nggak boleh pating kelumbrak-kelumbruk atau dikompak, nggak boleh. Jadi harus tetap bersih. Kan gampang bersih, mau dipakai lagi gampang kan, nggak perlu repot-repot. Di sini ada perjamuan guys. Di sini ada ini kalau nggak salah ginseng kalau nggak salah ya. Ini jahe, terus iki embuh apa nggak ngerti aku, perjayan. Ini wakku, iki kembang anggrek, tapi lagi nggak enak kembangnya. Terus sebelah sini itu perbukuan lagi, ini bukunya Pak D lagi. Ini per kopian, per kopi, per minuman lah, nek ginseng, cinnamon gitu kok Bali ya guys, ini nggak salah. Pas Pak D ini Bali kae. Terus ceblok. Malah ceblok. Iki cinnamon pas beli nih Bali kae. Ya. Sapa nih kira ginger. Pokoknya iki kok Bali pas ning Bali kae. Tapi ini regane 120 guys. Palapi iki aku pas pengen ngopi. Terus iki pusurikong alias temulawak iki teko Blitar ya guys. Jadi tekoknya tak packing meneh tak dol. Sinuku ya kanca-kancane Pak D lah, enek wong-wong situku. Bermacam-macam aromaterapi di sini juga ada. Terus betadine, obat-obatan, fresh care, vitamin, laser ngemil, nek roti, nek biskuit Roma ini guys. Terus apa lagi ya? Yang kene nek kayak blender, terus beras, nek apa gelas-gelas, kop nih cangkir, lek pengen ngopi ngeteh nang kene.
Tadi setelah pakai cuci, masukkan lagi di sini. Terus di sini tempat makannya. Kalau makan di sini, makan pagi, makan siang, sore, malam semuanya di sini makannya. Gak oleh ning kamar apa neh ning tempat ndelok TV mawon. Lek maem ya ning kene gitu. Kadang-kadang ya ngundang koncone maem ning kene bareng ngono. Situ pernik-pernikan gerindil-gerindilan, terus dalamnya ada piring-piring, gelas-gelas, lek mau ngenek nih pesta atau home party ngono kan yang kono. Terus pemana ya, gitu ada teh cabu. Siki ya enggak perintilan-perintilan atau hiasan biasalah. Siki halaman belakangnya guys. Halaman belakangnya itu kayak gini. Itu monstera. Tanamannya nanti mau aku potong-potong biar banyak. Terus daun siso, lombok-lombokku. Terus kayak basil, basil di dalam bahasa Indonesia aku nggak ngerti. Kumbah-kumbahan, onderdil lah pokoknya. Terus kayak sebelahnya lagi itu gedung yang sama, satu apartemen cuma sebelahnya lagi gitu. Jadi halamannya sih lumayan ombo guys kalau di lantai pertama gitu. Kalau lantai kedua, ketiga dan seterusnya itu nggak enak halaman yang ini, jadi nggak enak nggak iso duwe tanduran ini lah pokoknya. Makanya demen yang lantai pertama soalnya iso duwe halaman, iso nandur-nandur sembarang kalir. Tanaman-tanaman ya cek enak nih gini. Sama mana ya guys ya, pokoknya yang ini omahe wong Jepang ki nggak patek gede. Sing luwih cilik meneh yo enek ning apartemenku sing mbiyen kae ki luwih cilik meneh. Jadi kamare mek gur loro, terus pawon, kamar mandi ya wis gur ngono tok. Luwih cilik teko iki. Iki luwih ombo sih. Itu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga menghibur dan memberikan inspirasi buat kalian. Jadi bisa contoh nih orang Jepang guys. Jadi rumahnya tuh kecil tapi itu simple dan lengkap. Jadi bisa menghemat tempat dan ruang ya guys. Ya udah gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like, komen dan video kurete arigatou gozaimasu. Bye bye.